Di lain tempat, terlihat semua dari murid sang master sedang mengadakan pertemuan di hutan akademi, dan mereka sudah terbagi menjadi beberapa kubu, dan masing-masing dari kubu tersebut memiliki calon yang sesuai dengan keinginan dari mereka. Di sini, Junmo sangat keberatan kalau Ningki harus menikah dengan Mawar. Akan tetapi, Liman mengatakan kalau seorang cantrik akan lebih baik jika menikah dengan seorang cantrik juga. Dan Liman setuju kalau Ningki menikah dengan Mawar, sedangkan Junmo setuju kalau Ningki menikah dengan Sang. Perdebatan pun terjadi di sana, yang dimana mereka, kakak seperguruan dari Ningki, ada yang memilih Ningki bersama Sang, ada juga memilih Ningki bersama Mawar, bahkan ada juga yang menyarankan Ningki dengan Putri Liu. Perdebatan itu kian memanas, yang dimana Junmo lebih memilih Sang dan Liman memilih Mawar, dan mereka pun hampir saja bertarung di sana gara-gara hal sepele. Terlihat mereka semua mundur ketakutan saat melihat Liman dan Junmo yang hendak bertarung. Namun sesaat, Yulian, kakak seperguruan yang ketiga, mencoba menyadarkan mereka semua kalau apa yang mereka ributkan itu tidak ada gunanya, karena semua keputusan berada di tangan Ningki. Dan mereka semua, sebagai kakak seperguruan, tidak boleh ikut campur perihal asmara dan hubungan Ningki. Sesaat, Junmo menjadi sadar tentang atas tindakannya tersebut yang sudah kurang ajar kepada Liman. Akhirnya, Junmo meminta maaf kepada kakak pertamanya itu. Di sini, Yulian sebagai kakak ketiga menjadi penengah di antara perdebatan mereka. Di lain sisi, Pipi sedang memarahi Ningki yang memilih Mawar daripada Sang. Dan ia berkata kalau Sang merupakan senjata ajaib milik Ningki, dan seharusnya Ningki memilih Sang bukan Mawar. Mulai dari sini, Ningki diterpa dilema dan bingung harus memilih salah satu dari keduanya. Di lain sisi, terlihat Sang menangis karena ia merasa jelek dan tidak secantik Mawar. Alasan ia selalu memakai bedak dan pemutih kulit supaya Ningki tertarik kepadanya. Namun semuanya sia-sia dan ia memang harus mengikhlaskan tuan mudanya itu menikah dengan orang lain. Singkat cerita, Ningki dan Pipi yang sedang berjalan di pasar dihampiri oleh seorang biksu yang berasal dari suku Mo yang bernama Daoshi. Ternyata ia datang ke sana ingin membalaskan dendam kepada Ningki karena Ningki kemarin telah menghina ibunya, yang dimana ibunya tersebut yaitu nenek tua biadab yang merupakan leluhur dari suku Mo. Dan tiba-tiba ia pun menyerang Ningki dan mereka bertarung menggunakan pikiran. Di sana, Daoshi merupakan master yang hebat bertarung menggunakan ilmu pikiran, sedangkan Ningki masih pemula yang baru belajar menggunakan kekuatan pikiran. Awalnya Ningki sempat kewalahan melawannya karena ruang dimensi itu sudah dikuasai oleh Daoshi. Namun seketika Ningki mengeluarkan kekuatan iblisnya. Hal tersebut membuat Daoshi sangat terkejut dan mengira Ningki merupakan putra Raja Neraka. Dan pertarungan sengit pun terjadi.
dan pada akhirnya Ningki berhasil mengalahkannya. Mereka berdua pun sama-sama terluka. Namun siapa sangka Ningki ternyata tak sengaja melukai organ vital milik Daoshi yang membuat ia akhirnya tewas di tempat. Pipi yang menyadari kalau Daoshi telah tewas dengan cepat membawa Ningki pergi dari sana. Singkatnya, Ningki memberitahukan kalau ia telah dirasuki oleh kekuatan iblis. Awalnya Pipi tak mau percaya, namun pada akhirnya Ningki menunjukkan kekuatan iblis tersebut kepadanya. Sontak Pipi langsung terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Di sini ia meminta Pipi untuk merahasiakan kekuatan iblis miliknya, dan ia akan mencari cara untuk membuat kekuatan iblis itu menjadi baik dan tidak melukai orang lain. Karena ia percaya kekuatan iblis apabila jatuh ke tangan orang yang benar, kekuatan tersebut tidak akan menyakiti orang lain. Sang menunggu kedatangan Ningki, yang kemarin Ningki sempat berjanji akan menjemputnya. Namun tunggu punya tunggu, Ningki pun tak datang-datang. Malah yang datang tukang sapu halaman. Ia pun merasa kesal karena Ningki telah mengingkari janjinya. Ningki akhirnya memberanikan diri bertemu dengan Mawar. Di sana, Mawar meminta ia menulis kaligrafi yang banyak untuknya. Ningki pun bersedia menulisnya. Dan seketika, Ningki dan Mawar menari di bawah hujan salju, dan mereka berdua pun berpelukan. Hal tersebut membuat Mawar merasa sangat senang. Namun ternyata itu hanyalah imajinasinya saja, dan bukan kenyataan. Lalu ia pun meminta Ningki untuk menuliskan kaligrafi untuknya, dan berharap apa yang ia khayalkan bisa benar-benar terjadi. Di saat ia hendak memeluk Ningki, seperti yang ia hayalkan, tiba-tiba Ningki justru mundur dan tidak mau memeluknya. Sesaat ia pun langsung terdiam dan merasa heran dengan sikap Ningki kepadanya. Dengan sangat terpaksa, Ningki menolak hubungan mereka berdua, dan Ningki mengatakan ia tak bisa menjalin hubungan yang lebih serius dengan Mawar. Setelah itu, ia pun pamit dan pergi dari sana. Sedangkan Mawar masih tak percaya kalau Ningki menolak cintanya. 莫山主，珍重。13先生。 Di malam harinya, Ningki yang galau karena melepaskan orang yang ia cintai, lalu minum-minum dan mabuk-mabukan. Ia pun bertemu dengan sang master di sana. Karena sedari awal ia belum mengenal master, ia pun dengan santai mengobrol dengan master, layaknya orang biasa. Tak sampai di situ, ia pun merangkulnya dan menganggap master seperti orang biasa. 咱们两个对，就看谁能喝。坐下，这个我们在渭城的时候就边喝酒。Master yang sudah mengenal Ningki hanya berdiam diri dan mengikuti semua kemauannya. Dalam keadaan mabuk, Ningki banyak bercerita tentang kisah cintanya, dan sesekali sang master memberikan masukan buat Ningki. Namun di sini, Ningki sudah kelewatan batas. Karena ia sudah mabuk berat, ia pun tanpa sadar mengatakan kalau dirinya yang telah membunuh Daoshi. Dan ia juga telah kerasukan kekuatan iblis. Sang master yang mengetahui hal tersebut dengan seketika mengetok kepalanya dengan kipas. Dan seketika Ningki langsung pingsan di tempat. Terlihat Liman dengan cepat datang ke sana dan membantu Ningki. Lalu ia pun merasa khawatir kalau Ningki telah tewas di sana. Karena ia tahu hanya dengan sekali ketok dari sang master bisa membuat seseorang tewas. Master mengatakan kalau Ningki memiliki tulang dan tubuh yang sangat kuat, dan ia juga tak mungkin membunuh muridnya sendiri. Sang master mengatakan saat ini Ningki hanya pingsan. Mungkin butuh waktu beberapa hari agar Ningki bisa bangun kembali. Mendengarkan hal tersebut, Liman merasa lega. Anjay, sekali ketuk bisa pingsan berhari-hari. Singkat cerita, petinggi kerajaan datang menemui Tuan Zeng dan istrinya. Di sana ia berkata kalau hak pemilikan Sang jatuh ke tangan Ningki, dan hanya Ningki yang berhak memberikan hak asuh Sang kepada Tuan Zeng. Mendengarkan hal tersebut, mereka berdua sangat bersedih, karena bagaimanapun juga mereka berdua merupakan orang tua dari Sang. Namun saat ini, karena Ningki yang telah membesarkan Sang, maka semua keputusan berada di tangan Ningki. Terlihat, Sang datang menghampiri mereka. Petinggi kerajaan sesaat mengatakan kalau saat ini Ningki sedang pingsan berhari-hari akibat kepalanya digetok oleh sang master.
Mendengarkan berita itu, Sang dengan cepat pergi dari sana dan pulang ke rumah. Singkatnya, Ningki yang telah sadar kembali menyadari adanya kehadiran Sang. Ia pun dengan cepat pergi mengecek dan ternyata Sang benar-benar ada di rumahnya. Ia pun merasa senang karena setengah nyawanya sudah kembali lagi saat ini. Kisah cinta Ningki saat ini sampai-sampai dibantu oleh sang raja, karena sang raja sangat senang kalau Ningki menikah dengan Sang. Maka dari itu hak asuh Sang diserahkan kepada Ningki, dan semuanya itu ide dari sang raja. Mereka berdua pun akhirnya bisa bersama lagi, dan Ningki terlihat sangat bahagia melihat Sang. 好吃吗？ Di lain sisi, saat ini Mawar sedang OTW balik ke negaranya sambil membawa kacamata pemberian dari Ningki untuk dirinya agar bisa melihat dengan jelas karena matanya saat ini sedang minus. Ia pun hanya bisa mengingat kenangan indah saat bersama Ningki. Namun bagaimanapun juga, cinta tidak harus memiliki dan ia merelakan orang yang ia cintai tidak bisa bersamanya. Aduh, cocok bah kalau Ningki sama Mawar. Bodoh gak sutradara filmnya nih. Di lain sisi, nenek biadab sangat kesal karena Daoshi, anaknya itu telah tewas di tangan Ningki. Dendamnya kepada Ningki pun kian membesar. Seseorang berkata di sana kalau Ningki memiliki kekuatan iblis, maka dari itu Daoshi bisa tewas. Mendengarkan hal tersebut, si nenek biadab akan menyebarkan berita ke semua orang kalau Ningki saat ini telah kerasukan kekuatan iblis. Ia ingin melakukan itu supaya Ningki diasingkan dan dihukum. Singkatnya, Ningki membawa Sang ke rumah Tuan Zeng. Di sana ia ingin bernegosiasi dengan mereka, dan ia berkata kalau setiap hari libur, Sang bisa tinggal dengan mereka, dan setiap hari lainnya, Sang harus ikut bersamanya. Awalnya, kedua orang tua Sang di sana tidak menyetujui. Namun sesaat, Sang memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Sontak hal tersebut membuat mereka terkejut dan merasa bahagia. Karena baru pertama kalinya mereka mendengarkan seseorang yang memanggilnya seperti itu. Di lain sisi, petinggi dari suku Mo datang ke sana dan melapor kalau Ningki telah membunuh Daoshi, anak dari nenek biadab. Sang raja yang telah mengetahui berita itu tetap mendukung Ningki karena ia tahu kalau Daoshi yang pertama kali memulai pertarungan tersebut. Di dalam pertarungan pasti ada hidup dan mati. Ia tak menyalahkan Ningki karena sang raja beranggapan kalau Ningki hanyalah membela dirinya di saat ia diserang, dan itu merupakan hal yang wajar. Petinggi suku Mo yang awalnya meminta pembelaan justru ia disudutkan oleh sang raja, dan sang raja mengusirnya dari sana. Di lain tempat, kini satu persatu dari seluruh akademi di belahan dunia mulai ingin menantang Ningki untuk bertarung. Entah apa alasannya, mereka hanya ingin menguji siapa di antara mereka yang paling kuat. Dan saat ini, seorang pria yang bernama Liu hendak mengirim surat tantangan bertarung kepada Ningki. Dan ia merupakan murid pertama dari sebuah perguruan yang bernama Perguruan Jiange. Di sana Liu dihampiri oleh temannya. Sesaat ia memberikan pedang milik Xiaoshu. Kalau kalian lupa, Xiaoshu merupakan ketua kaum Yulong terdahulu, yang di part awal, Ningki sempat membantu Xiaoshu untuk mengalahkan melawan pembunuh yang telah membunuh Zhao Er. Dan di saat itu juga, Xiaoshu telah mengangkat Ningki menjadi sahabatnya. Entah bagaimana ceritanya, kini pedang milik Xiaoshu berada di tangan pria tersebut, dan ia memberikan pedang itu kepada Liu, agar kelak di pertarungan Liu dengan Ningki, Liu bisa mengalahkannya. Singkat cerita, semua murid dari Master telah berkumpul, dan Ningki untuk yang pertama kalinya bertemu dengan Master. Alangkah terkejutnya ia saat ia melihat ternyata orang yang diajaknya mengobrol kemarin saat mabuk ternyata adalah Master. Di sini sang Master menghargai kemampuan milik Ningki dan kegigihannya untuk menjadi kuat. Namun Master beranggapan kalau Ningki masih gegabah dan sering berbuat kesalahan yang hampir memalukan hutan akademi. Karena Ningki saat ini memiliki kekuatan iblis di tubuhnya, maka dari itu Ningki dipinta untuk merenungkan diri di sebuah goa yang berada di tebing. Apabila Ningki telah bisa merenungi kesalahannya, ia pasti bisa keluar dari goa tersebut. Namun, apabila Ningki tak bisa merenungi kesalahannya, bisa dipastikan Ningki akan terjebak di goa itu untuk selama-lamanya.
dan setelah itu sang master pergi dari sana. Singkatnya, mereka semua menjamu sang master dengan makanan yang telah mereka buat. Pipi awalnya meminta master untuk meringankan hukuman Ningki, dan akhirnya satu persatu seluruh murid dari master mulai memohon agar hukuman Ningki diringankan. Karena mereka kasihan terhadap Ningki, dan lagi pula apa yang Ningki lakukan tidak 100% kesalahannya. Ternyata alasan master mengurung Ningki di sana bermaksud agar Ningki nantinya bisa menguasai kekuatan iblis di tubuhnya. Dan master ingin kekuatan iblis di tubuh Ningki bisa menjadi kekuatan yang positif, supaya nanti kekuatan iblis itu bisa berguna. Apalagi mengingat Ningki saat ini juga telah memiliki bela diri Hauran yang tak sengaja dipelajarinya di hutan alam liar kemarin, yang dimana kekuatan iblis dan bela diri Hauran saling bertolak belakang. Apabila Ningki bisa menyatukan dua kekuatan tersebut, tidak menutup kemungkinan Ningki bisa menjadi jauh lebih kuat. Sedikit info, setiap perguruan di seluruh dunia memiliki juru bicara mereka masing-masing, dan master ingin Ningki menjadi juru bicara yang bisa mewakili hutan akademi nantinya, mengingat Ningki yang jago berbicara dan berdebat. Mendengarkan niat baik dari master, seluruh murid pun hormat dengan keputusannya. Singkat cerita, Ningki akhirnya tiba di tebing goa dan disambut oleh master dan Liman. Lagi-lagi Ningki sedikit berdebat dengan master, dan hanya dirinya yang berani berdebat dengan master saat ini. Ia mengatakan ia tak bisa berlama-lama di dalam goa tersebut, mengingat ia masih harus belajar dan menjadi kuat karena ia memiliki sebuah misi yang tak bisa ia ceritakan. Master hanya berkata hanya Ningki yang bisa membuat dirinya kelak bisa keluar dari goa tersebut. Sesaat Ningki pun merasa kesal dan langsung masuk ke dalam, sedangkan Sang menunggu di luar. Dan seketika segel di goa itu langsung aktif dan mengurung dirinya. 若想不通，便无法走出这个洞。